Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Astuti. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi publik. Dalam video ini saya akan membahas tentang fungsi dan tujuan dari komunikasi publik. Komunikasi publik itu sendiri adalah sarana penyampaian informasi atau pesan yang efektif kepada dua orang atau lebih atau dalam untuk khalayak ramai. Adapun fungsi dari komunikasi publik, menurut Deddy Mulyana ada 4 fungsi dari komunikasi publik. Yang pertama, komunikasi sosial. Kedua, sebagai komunikasi ekspresif. Ketiga, sebagai komunikasi ritual. Dan keempat, sebagai komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial itu setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Nah, semua itu dilewatkan dengan melakukan komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan kita dengan orang lain. Nah, selanjutnya komunikasi ekspresif. Di mana komunikasi ekspresif ini sangat erat kaitannya dengan komunikasi sosial yang tadi. Dalam komunikasi ekspresif dapat dilakukan baik sendiri ataupun berkelompok. Nah, komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. Namun, dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan atau emosi dalam diri kita. Nah, itu adalah penjelasan dari komunikasi ekspresif. Yang selanjutnya, komunikasi ritual. Komunikasi ritual ini erat kaitannya dengan kebiasaan atau perilaku masyarakat, yang dimana misalkan upacara-upacara yang dilakukan sekali setahun atau sekali dalam seumur hidup, misalkan ulang tahun, kelahiran, pernikahan, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh dari komunikasi ritual. Selanjutnya, komunikasi instrumental, di mana komunikasi instrumental ini memiliki beberapa tujuan, yakni untuk menginformasikan, untuk mengajar, untuk mendorong, untuk mengubah sikap dan keyakinan masyarakat, atau mengubah perilaku dan menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur masyarakat. Nah, tadi itu adalah 4 fungsi komunikasi publik menurut Deddy Mulyani. Nah, sedangkan secara umum, fungsi komunikasi publik itu sangat banyak. Nah, contohnya untuk menyampaikan informasi, sebagai penyampaian pendapat kita, jika kita ingin menyampaikan pendapat kepada orang lain, sebagai bentuk interaksi sosial kita, untuk menambah wawasan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita beralih kepada tujuan dari komunikasi publik. Menurut Oneng Ujana Effendi, tujuan dari komunikasi publik itu ada 4. Pertama, untuk mengubah sosial dan partisipasi sosial. Yang kedua, untuk merubah sikap. Dan ketiga, untuk merubah pendapat. Dan keempat, untuk merubah perilaku seseorang. Perubahan sosial dan partisipasi sosial. Di sini memberikan berbagai informasi kepada masyarakat dengan tujuan akhir supaya masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi yang disampaikan tersebut. Misalkan contohnya di sini itu yakni diadakannya sosialisasi oleh lembaga KPU atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang anti golput supaya masyarakat ikut serta dalam pemilihan suara pada pemilu misalkan. Nah, selanjutnya tujuan dari komunikasi publik selanjutnya itu merubah sikap. Nah, di sini kegiatan memberikan berbagai informasi kepada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat akan merubah sikapnya. Nah, contohnya itu misalkan kegiatan kampanye politik oleh suatu tim sukses calon
suatu tim sukses misalkan itu. Di sini tim sukses itu bertujuan untuk mencari simpatik masyarakat agar mau memilih dia. Nah, hal tersebut dapat mengubah sikap dukungan masyarakat ataupun mungkin tidak sama sekali. Nah, selanjutnya perubahan pendapat. Dengan kita memberikan informasi pada masyarakat, di mana tujuan akhir dari kita memberikan informasi itu adalah untuk merubah pendapat masyarakat tentang informasi yang kita sampaikan. Misalkan, diadakannya suatu sosialisasi mengenai program pemerintah atau kebijakan pemerintah. Nah, informasi mengenai kebijakan pemerintah yang biasanya selalu mendapat tantangan dari masyarakat, maka disertai penyampaian informasi yang lengkap dari panitia atau yang mengurus, maka dengan penyampaian informasi yang tepat tersebut, maka masyarakat akan merubah pendapatnya atau pemikirannya terhadap informasi yang kita sampaikan tersebut. Nah, dari awalnya mereka menentang, bisa jadi mereka mendukung. Nah, itu adalah perubahan tujuan dari fungsi komunikasi publik. Yang selanjutnya, perubahan perilaku. Kegiatan memberikan berbagai informasi kepada masyarakat dengan tujuan akhir supaya masyarakat akan merubah perilakunya. Nah, misalkan di sini diadakannya sebuah seminar dari Dinas Kesehatan yang kegiatan tersebut memberikan informasi mengenai hidup sehat. Nah, tujuannya di sini adalah supaya masyarakat mengikuti pola hidup yang sehat dan sikap masyarakat akan positif terhadap pola hidup sehat. Itu adalah contoh dari perubahan perilaku masyarakat yang semulanya kotor atau tidak teratur. Dengan adanya sosialisasi hidup sehat, maka masyarakat akan merubah perilakunya dari semula yang tidak teratur menjadi teratur dan menjadi masyarakat yang berpengetahuan tentang kesehatan. Nah, itu adalah contoh dari tujuan komunikasi publik yang perubahan perilaku. Sedangkan secara umum, komunikasi publik itu memiliki 4 tujuan juga. Nah, yang pertama memberikan informasi atau public information, yang kedua mendidik masyarakat atau public education, yang ketiga mempengaruhi masyarakat atau public persuasion, dan keempat menghibur masyarakat atau public entertainment. Yang pertama itu memberikan informasi atau public information. Memberikan informasi kepada masyarakat karena perilaku menerima informasi merupakan perilaku alamiah dari masyarakat. Dengan menerima informasi yang benar, maka masyarakat akan merasa aman dan tentram. Informasi yang akurat diperoleh oleh beberapa bagian masyarakat untuk bahan dalam pembuatan keputusan. Informasi tersebut dapat dikaji, dengan demikian akan menambah perkembangan ilmu pengetahuan. Informasi disampaikan pada masyarakat melalui tantangan komunikasi, tapi yang lebih banyak melalui kegiatan mass communication. Selanjutnya, pendidikan masyarakat. Komunikasi publik juga bertujuan untuk sebagai pendidikan masyarakat. Kegiatan komunikasi pada masyarakat yang memberikan berbagai informasi tidak lain untuk menjadi lebih baik. Jadi, dengan memberikan informasi yang dapat menambah wawasan kepada masyarakat, maka komunikasi dengan tujuan mendidik masyarakat akan menjadi terlaksana. Nah, selanjutnya tujuan komunikasi publik selanjutnya itu mempengaruhi masyarakat, di mana kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat juga dapat dijadikan sarana untuk mempengaruhi masyarakat tersebut ke arah perubahan sikap dan perilaku. Misalkan di sini contohnya mempengaruhi masyarakat untuk mendukung suatu pilihan dalam pemilu dapat dilakukan melalui komunikasi massa dalam bentuk kampanye, propaganda, selembaran-selembaran, spanduk, dan sebagainya. Nah, dengan adanya
hal-hal tadi seperti propaganda, sebaran-sebaran tersebut, maka itu dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat yang semulanya dia akan memilih si A, bisa jadi dia akan memilih si B. Itulah pengaruh dari tujuan komunikasi publik untuk mempengaruhi masyarakat. Yang tujuan komunikasi publik yang terakhir yaitu menghibur masyarakat. Nah, selain yang tiga tadi, komunikasi publik juga bertujuan untuk menghibur masyarakat. Nah, di mana menghibur masyarakat ini bisa dilakukan dengan penyajian informasi melalui siaran atau seni hiburan. Contohnya seperti sekarang itu banyak saluran-saluran atau media massa atau alat-alat canggih seperti gadget, HP, dan laptop dan sebagainya itu yang bisa menjadi salah satu sarana masyarakat untuk menghibur diri. Nah, itu adalah contoh komunikasi publik dengan tujuan menghibur masyarakat. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.